sekali ya Ustaz, anak-anak yang sudah kita bilang kurang ajar sama orang tuanya. Ustaz bisa menjelaskan Ustaz? Iya, tidak ada contoh yang melebihi kemuliaan contoh ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Quran mengajarkan kita untuk memahami, mendoakan kedua orang tua dengan bahasa Quran. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalimat kama rabbayani shaghira di sini adalah betul-betul sesuatu yang dipahami oleh anak untuk dia baktikan ke orang tuanya. Doa itu mengatakan, ya Allah, ya Rabb yang menciptakan diriku, ampunkan aku, ampunkan kedua orang tuaku, sayangi keduanya seperti mereka menyayangiku, mencintaiku, memuliakanku segala macam. Ini bukan sesuatu yang dibuat-buat, karena dia tahu sekali bahwa Allah muliakan dirinya dengan orang tuanya. Ridho orang tua merupakan kunci sukses anak-anak muda zaman sekarang. Sehingga kalau anak muda yang berilmu, target menaklukkan dunia bukan menjadi sebuah nominasi utama. Kalau seandainya ridho orang tua nggak dia miliki gitu. Buat apa dia memiliki semua yang dia miliki, yang dia inginkan, dunia dia dapatkan, cuma sama orang tua dia nggak dekat, bahkan tidak baik hubungannya. Bagaimana merasakan kenikmatan hidup dengan cara yang seperti ini? Ini khawatirnya malah ma'isyatan donkah, hidup yang sempit yang bakal dia dapati. Makanya anak yang betul-betul berilmu, dia akan tahu apapun ujian di atas dunia, yang dia jaga pertama ridho orang tua. Karena dia tahu sekali, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada di ridho orang tua, murkanya pun sama. Antum pernah dengar hikayat tentang seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni? Kita nggak pernah mendengar salah seorang ulama mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni itu penghafal Quran, penghafal hadis, ulama hebat, tidak. Tapi demi Allah, Nabi pernah perintahkan sahabat Umar Ibn Khattab untuk meminta doa Uwais Al-Qarni. Apa sih kelebihan Uwais Al-Qarni? Ulama mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni memiliki segudang ridho orang tuanya. Sehingga kalau Uwais Al-Qarni mengangkat tangan ke langit, bak langit itu bergetar. Tidaklah turun tangan Uwais kecuali Allah datangkan jawaban doa apa yang dia minta. Masya Allah. Cuma karena apa? Dia mengerti cara mendapatkan ridhonya orang tua. Dia muliakan orang tua setinggi-tingginya, maka Allah berikan kemuliaan buat dia. Masya Allah. Masya Allah. Bagaimana Ustaz kalau kita meyakini memang sebagai anak, kita melihat bahwa kita harus sadar bahwa orang tua kita dulu yang mendidik kita menjadi seperti ini sekarang, yang mengasihi kita, menyayangi kita. Tapi kan kadang ada orang-orang tuh yang melihat, enggak, orang tua gue juga cuek kok sama gue gitu. Ada juga kan yang seperti itu Ustaz gitu. Buat apa sekarang saya peduli sama dia gitu? Dulu saya nggak pernah diperhatiin sama orang tua saya. Gitu-gitu, itu gimana Ustaz? Memang simpelnya itu dikatakan bahwa al-jaza bijinsil amal, balasan tergantung perbuatan. Ya, di Islam tidak ada hukum karma. Di Islam cuma ada istilah al-jaza bijinsil amal, balasan tergantung perbuatan yang pernah kau lakukan. Buat anak yang berilmu, dia nggak akan pernah mengungkit kesalahan orang tuanya. Bukan dendam, karena dendam itu bukan dari Islam, bukan sifat orang Islam. Tetapi buat anak muda yang berilmu, dia akan berpikir bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Sehingga mungkin ada orang yang terlahir orang tua bermanfaat buat dia. Tapi ada juga memang Allah lahirkan dia untuk menjadi manfaat buat kedua orang tuanya. Yang perlu digarisbawahi, bagaimana menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Orang lain selain dirinya yang paling dekat ya orang tua. Orang tua. Jadikan orang tuamu sahabat. Wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Allah perintahkan, jadikan orang tuamu sahabat yang paling transparan dalam hidup. Ingat dulu, orang tua kita pernah menggendong kita loh, dengan kekurangan yang kita miliki. Dia selalu berkata, anak lucu, anak cakep, anak raja, si ganteng. Demi Allah kita lihat tuh anak gak ganteng sama sekali. Tapi orang tuanya yang ngomong, memang ganteng ini buat orang tuanya. Anak raja, bapaknya baru di PHK. Cuma kalau orang tua yang ngomong sudah cakep saja, nanti orang tuamu akan seperti anak-anak. Kira-kira kamu bakal bangga gak menggandeng dia ke tengah sahabatmu yang berpenampilan betul-betul fashionable? Ini ibuku, ini ayahku yang pernah melahirkan aku dan memuliakan diriku. Muliakan dia baru kau muliakan aku. Baik saudaraku, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Makna dan Peristiwa.
Saudaraku, kita kembali di makna dan peristiwa. Nah, Ustaz, ini segmen terakhir, Ustaz. Minta kesimpulan dari antum, Ustaz. Silakan. Pemirsa dimanapun berada, yang semoga Allah muliakan, bicara kemuliaan orang tua ini betul-betul sabab datangnya kemuliaan dalam hidup kita. Sehingga bukan hanya pemirsa dimanapun berada, saya berharap semua yang menyaksikan acara ini pun perlu tahu bahwa tidak ada yang sulit dalam hidup ini kalau Allah sudah datangkan ridho kepada kita. Tugas kita ini hanya menggapai kemuliaan dengan sabab. Dan sabab yang Islam tawarkan adalah ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah di ridho orang tua, murkanya pun sama. Sehingga buat orang tua nggak usah khawatir dengan usia tua. Usia tua merupakan buah yang dipetik apa yang kita buat di usia muda. Al jaza bi jinsil amal, balasan tergantung perbuatan. Manakala kita mencintai orang tua kita dulu, menyayangi mereka, anak-anak kita akan menyayangi kita insya Allah. Dan itu bukan direkayasa, tapi total. Irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Cintai yang di bumi, yang di langit mencintaimu. Merendahlah kita di hadapan orang tua kita, bak piyik burung di hadapan induknya. Bukankah begitu bahasa Quran? Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Merendahlah kamu, siapapun kamu. Jutaan manusia memuliakan kamu, harta berglamor yang kau miliki demi Allah, merendahlah di hadapan orang tua. Sehingga tidak ada kemuliaan di atas dunia ini melebihi kemuliaan Allah berikan ridho orang tua dalam hidup kita. Ya Allah, ambil semua yang kau miliki, ambil ya Allah. Ambil semua yang kau titipkan pada kami ya Allah dari harta dunia ini. Tapi tolong jangan ambil tali kasih kami pada kedua orang tua kami ya Allah. Cinta yang sejati yang perlu kita miliki, Allah datangkan dalam kehidupan kita. Maka sangat disayangkan sekali kalau anak-anak muda ini malah ingin menggapai sebuah kemuliaan tanpa ridho orang tuanya. Sangat disayangkan sekali. Bahkan Islam, agama yang menjadikan bakti ke orang tua itu merupakan sebuah bagian takdir. Ketika ada ayat yang dimana Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah katakan, Allah telah takdirkan manusia untuk mentauhidkan Allah dan kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Anda tahu ihsan? Anta budallah ka'annaka tara fa in lam takun tara walakin Allah yarak. Kau beribadah seakan-akan kau melihat Allah, kalaupun kau tak melihat Allah, Allah melihat dirimu. Artinya tidak ada orang tua di hadapan kita. Demi Allah, cintai mereka, sayangi mereka. Dengan cara yang seperti apa? Jadilah anak yang saleh. Anak yang saleh yang pernah diminta oleh orang tuanya. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak yang saleh. Anak yang betul-betul mengerti bahwa orang tuanya butuh anak ketika menghadapi kematian. Ketika napas mulai terpenggal, anak berkata, wahai ayah, la ilaha illallah. Wahai mama, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang orang akhir kalimatnya la ilaha illallah, surga. Air mata keluar, menangis, membimbing orang tua di akhir hayatnya, tapi tangis bahagia karena ujung kalimatnya la ilaha illallah. Mereka menanti kita di pintu surga insyaallah. Semoga Allah muliakan kita insyaallah.